Iya, ini adalah pertanyaan yang sering kali muncul pada manhwa Magic Emperor, tepatnya bab ataupun arc debat esotrik, yaitu kemana Gu Santong? Kenapa ia tidak membantu Zhou Fan? Buat kalian yang sudah membaca novelnya, tentu saja sudah mengetahui terkait hal tersebut. Akan tetapi karena tidak semua orang mau meluangkan waktunya untuk membaca novel, jadi Mimin akan sedikit menjelaskan kemana sebenarnya Gu Santong. Sebelum itu mari kita bahas dulu terkait dengan debat esotrik sendiri. Nah, debat esotrik adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Tianyu untuk menguji kemampuan dari seluruh keluarga di Kekaisaran Tianyu. Intinya untuk melihat keluarga mana yang memiliki kekuatan tertinggi dan menjadi pimpinan dari 7 keluarga utama. Nah, dari sini saja sudah bisa kita pastikan jika Gu Santong tidak akan bisa mengikuti kegiatan tersebut karena ia bukanlah bagian dari keluarga di Kekaisaran Tianyu. Yang kedua, perlu diingat kembali jika Gu Santong memiliki jabatan Dragon Guardian, yaitu peran penting untuk melindungi Kekaisaran Tianyu. Jabatannya sama dengan Fang Qiubai, yang artinya sebagai salah satu pelindung Kekaisaran Tianyu tidak mungkin ia mengikuti kegiatan sepele yang dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga, Gu Santong merupakan kartu truf terbesar Zhou Fan. Sebagai kartu truf terbaik tentu saja tidak akan dikeluarkan dalam keadaan yang biasa. Nah, pada debat esotik ini karena lawannya hanyalah anak-anak, Zhou Fan sangat yakin jika ia bisa mengalahkan Wang Pu Qiantian. Walaupun pada akhirnya ia terjebak oleh muslihat yang dirancang oleh Leng Wuchang. Lalu jika ada yang bertanya di mana Gu Santong saat ini, jawabannya ia berada di dalam istana kekaisaran. Ini kalau tidak salah ingat Mimin ya. Nah, kalau kalian masih ingat di beberapa chapter sebelumnya saat Zhou Fan dan juga Gu Santong terjebak di ngarai Luolai, Kaisar Yuan sempat khawatir karena tiba-tiba Gu Santong menghilang dalam waktu yang cukup lama. Walaupun Gu Santong merupakan Guardian Dragon, akan tetapi jabatan tersebut ia dapat karena tipu muslihat Ghost King kurang lebih 300 tahun yang lalu. Jadi mau tidak mau ia harus menepati janjinya untuk melindungi Kekaisaran Tianyu. Itulah mengapa setelah keluar dari ngarai Luolai, Zhou Fan dan juga Gu Santong langsung berpisah. Itu semua untuk menghindari kecurigaan dan agar hubungan mereka benar-benar tidak diketahui oleh publik. Lalu kapan Gu Santong kembali muncul? Ini kalau Mimin tidak salah ingat. Saat itu Gu Santong kembali memperlihatkan dirinya saat Zhou Fan sedang bertikai dengan Kaisar Yuan. Karena Zhou Fan tidak setuju dengan usulannya, kalau tidak salah ini terkait dengan perjodohan. Dan karena Zhou Fan sangat kesal dan juga Kaisar sangat kesal, akhirnya Kaisar pun memerintahkan Gu Santong untuk melawan Zhou Fan. Sampai sini semua orang belum ada yang mengetahui jika Gu Santong sudah menjadi anak angkat Zhou Fan. Adapun Zhou Fan sendiri, ia pun melakukan sandiwara dengan Gu Santong seolah-olah mereka bertarung satu sama lain. Hingga akhirnya Gu Santong benar-benar menampakkan jati dirinya yang merupakan anak angkat dari Zhou Fan saat ia melawan Huang Pu Tianyuan bersama dengan Zhou Fan. Huang Pu Tianyuan loh ya, bukan Huang Pu Qiantian. Tianyuan ini ayahnya Qiantian. Nah, setelah itulah baru akhirnya seluruh keluarga Luo mengetahui hubungan antara Zhou Fan dengan Gu Santong. Jadi kebenaran hubungan Zhou Fan dengan Gu Santong ini baru akan terkuak dalam waktu yang masih dibilang cukup lumayan lama, yaitu setelah peperangan melawan gerbang kekaisaran. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bang, kenapa nggak dari awal aja Gu Santong membantu Zhou Fan untuk menyingkirkan gerbang kekaisaran ataupun musuh lainnya? Jawabannya sederhana. Pertama, Gu Santong masih memiliki janji kepada kekaisaran dan ia tidak bisa menolak janji tersebut. Yang kedua, jika hubungannya terungkap lebih awal, otomatis kekaisaran dan juga aliansi gerbang kekaisaran akan mengkhawatirkan Zhou Fan karena ia memiliki sekutu yang sangat kuat. Otomatis peperangan besar akan terjadi lebih awal, di mana saat itu keluarga Luo belum memiliki pondasi yang cukup baik.
Dan tentunya itu akan merugikan Zovan dan juga rencana yang telah ia susun sekian lama. Nah, jadi itulah alasan kenapa Gu Santong tidak muncul dalam debat esotrik untuk membantu Zovan. Jika ada kekurangan atau kesalahan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. And ketemu lagi di next video. Bye-bye.